Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua di dalam keadaan sehat dan terus berpengharapan kepada Tuhan Sang Penolong kita. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Demikian firman tertulis, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, saat kita menghadapi kenyataan berupa peristiwa tragedi, reaksi pertama kita adalah panik. Saya masih ingat benar peristiwa gempa yang melanda Nias, dan saat itu ketika saya menghubungi keluarga, telepon pun tidak tersambung. Saya panik, meskipun saya diam di kamar, tetapi saya sangat sibuk mengatasi bayangan-bayangan buruk yang singgah dalam benak saya. Walaupun pada akhirnya semua yang terbayang itu tidak menjadi kenyataan. Namun bayangan-bayangan itu sesaat telah menghantarkan saya pada kepanikan. Saudara, biasanya ketika kita dalam keadaan panik atau kalut, amatlah sulit untuk menjadi tenang. Saat-saat itu emosi merenggut nalar dan kesedihan bisa meledak dalam berbagai bentuk apapun. Itulah sebabnya ada saja dari antara kita bisa marah dengan ledakan yang besar meskipun hanya dipicu oleh hal-hal yang sepele. Dalam situasi seperti ini juga, manusia sering hilang kendali. Ya, dalam ketiadaan kendali, jalan pintas biasanya dipilih, menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya jalan ini juga tidak menyelesaikan persoalan. Justru jalan pintas seperti demikian akan meninggalkan jejak kerentanan betapa cepat menyerahnya kita atas kenyataan hidup. Tidak jarang jalan pintas demikian membawa kita pada masalah yang lebih parah. Saudaraku yang terkasih, akan berbeda ketika dalam sebuah masalah kita menghadapinya dengan penguasaan diri dan tenang. Resep ini yang sepertinya ditemukan oleh Petrus dan kemudian dituliskannya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sebagaimana kita telah membacanya sedari awal. Kunci jawaban dari kegelisahan jiwa yang tertekan adalah menguasai diri menjadi tenang agar dapat berdoa. Saat tidak tenang, saat seseorang tidak mampu menguasai diri, seseorang tak bisa berdoa. Hanya melalui ketenangan, kita bisa masuk dalam doa yang hening untuk meraih hikmat dan tuntunan dari Allah. Rupanya saudaraku, Petrus memberikan resep ini berangkat dari apa yang dialami umat Tuhan saat itu. Saat itu mereka dalam keadaan tertekan bahkan dianiaya, ditindas dan berusaha dimusnahkan. Lazimnya dalam kondisi seperti ini, seseorang menjadi kalut dan bertindak di luar nalar bahkan jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru terjerembab pada kondisi lebih parah
ketika kita bertindak di luar kendali. Ya, banyak contoh dari kehidupan yang telah mengajarkan bahwa ketika seseorang tidak bisa menguasai diri dan tidak menjadi tenang, maka yang terjadi adalah kondisi yang lebih parah. Namun akan berbeda hasilnya jika kita bisa tenang dan mengatasi kesedihan, kekecewaan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Kesediaan untuk tenang dalam situasi yang demikian akan diberkati oleh Tuhan dan menjadikannya sebagai benih harapan untuk membebaskan kita dari masalah. Saudara, kita tidak usah berdebat mana yang lebih dulu, menjadi tenang dan menguasai diri, dan saat itu kita bisa berdoa, atau berdoa dulu supaya kita tenang. Sebenarnya keduanya dapat terjalin begitu rupa tanpa kita bisa membedakannya. Ketika resep ini bekerja, kita pun aman dalam tangan Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan bukan berarti kita steril dari masalah hidup. Aman dalam tangan Tuhan artinya kemelut boleh ada, tetapi di dalam Tuhan kita bisa menikmati hidup hingga kita bisa mensyukuri setiap berkat-Nya yang datang. Karena itu saudaraku, marilah tenang dan dalam menghadapi gejolak hidup saat ini, agar kita bisa berdoa memohon pertolongan dan tuntunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali kami renungkan di pagi hari ini. Ajarkan kami terus dan mampukan kami terus untuk tenang dalam menghadapi badai hidup ini. Terlebih-lebih di masa COVID ini, ada banyak hal yang membuat gejolak pengalaman kami menyakitkan untuk kami lalui. Tuhan tolong kami agar kami tenang dan kami bisa berdoa untuk meraih kekuatan, pertolongan, dan bimbingan dari Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami mensyukuri untuk keindahan yang terjadi di pagi hari ini. Dan kiranya Engkau yang menopang terus langkah kami sehari demi sehari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.